semuanya, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Lindi Amanta, Sabrina Febriani, M. Triarta, dan saya sendiri Muhammad Rifki Fatiha. Buat orang yang mempelajari sistem hukum Indonesia, pasti udah gak asing lagi nih dengan sistem hukum Eropa kontinental. Tapi kita jamin nih, kalian belum pernah secara langsung tahu apa itu definisi dari sistem hukum Eropa kontinental itu sendiri, yang jelas-jelas dianut oleh negara Indonesia. Pertama, sistem hukum Eropa kontinental. Hai teman-teman, kalian tahu gak sih apa itu sistem hukum Eropa kontinental? Sistem hukum Eropa kontinental atau yang biasa kita sebut civil law system adalah sumber-sumber hukum dalam bentuk formal. Dalam sistem hukum Eropa kontinental meliputi aturan perundang-undangan, kebiasaan, dan jurisprudensi. Negara-negara yang mematuhi hukum Eropa menempatkan konstitusi di puncak hierarki peraturan. Sejenak tentang negara hukum, ideologi manusia tentang negara hukum juga lahir dan muncul dalam situasi sejarah. Oleh sebab itu, konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal. Pemerintahan konstitusional memiliki 3 komponen yang didukung oleh Plato. Yang pertama, pemerintahan dilakukan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan akan didirikan sesuai dengan hukum atas dasar ketentuan umum daripada ketentuan yang menjungkir balikan kebiasaan atau konstitusi. Yang ketiga, pemerintahan konstitusional adalah pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan dalam bentuk paksaan atau tekanan yang dilakukan oleh suatu tirani. Berkenaan dengan konstitusi, konstitusi adalah penempatan statusnya nasional dan menentukan apa yang dimaksud dengan lembaga pemerintah dan apa tujuan semua masyarakat. Di era digitalisasi dan globalisasi informasi, sekat-sekat nasional tidak bisa lagi dipertahankan. Sistem hukum civil law atau Eropa kontinental yang berlaku di negara-negara Eropa daratan dan jajahannya, termasuk di Indonesia, menganut kodifikasi sebagai sumber hukum utama. Apalagi dalam sistem civil law, sistem peradilan bersifat interogatif, yang dimana hakim memainkan peran utama dalam mengarahkan dan memutus semua perkara yang ditanganinya. Sebagai negara yang termasuk dalam sistem hukum Eropa kontinental, keberadaan peraturan perundang-undangan sangat penting bagi Indonesia. Hal itu karena legalitas terikat satu sama lain. Artinya, tidak akan semua negara adalah hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, tanpa kewenangan dasar yang diberikan oleh peraturan, semua jenis pejabat pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mempengaruhi atau mengubah status hukum suatu negara dan warga negaranya. Lalu kita lanjut ke pembahasan kedua. Nah, kalau yang ini pasti kalian masih asing dengar namanya. Apa sih itu euthanasia? Penasaran kan? Jadi, pada dasarnya, hukum euthanasia adalah praktek menghilangkan nyawa manusia atau hewan dengan cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit, atau menimbulkan rasa sakit namun dengan rasa yang sangat minimal. Biasanya, dengan memberikan suntikan yang dapat melumpuhkan diri. Aturan hukum ini biasanya berbeda-beda tiap negara, tergantung perubahan sistem hukum itu sendiri. Beberapa negara menganggap hukuman euthanasia itu legal, namun tidak sedikit negara lain yang melarang adanya hukum tersebut karena dianggap melarang aturan dan norma. Terkait dengan euthanasia, disebutkan bahwa euthanasia berasal dari kata Yunani yaitu euthanatos, yang berarti tewas dengan baik tanpa kesengsaraan. Belanda, salah satu negara di Eropa yang progresif dalam pendidikan hukum kedokteran, mengartikan euthanasia sesuai dengan kesimpulan yang dibuat oleh Euthanasia Study Group dari Ikatan Dokter Belanda, yang melaporkan dengan sengaja tidak melaksanakan entitas untuk memperpendek nyawa atau mengakhiri hidup seseorang, dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien itu sendiri. Lalu, setelah kita mengetahui pengertian euthanasia yang masih sangat asing di negara Indonesia, pasti penasaran kan, apakah ada undang-undang yang mengatur tentang euthanasia?
Jika dikaitkan kembali dengan hak asasi manusia, euthanasia tentu melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Meski tidak secara tegas diatur, euthanasia tetap melanggar KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur tentang larangan melakukan euthanasia, yakni dalam pasal 344 KUHP yang bunyinya, barang siapa yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jenis-jenis euthanasia. Euthanasia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Berikut ini adalah beberapa jenis euthanasia. Euthanasia sukarela. Euthanasia sukarela merupakan jenis euthanasia yang diminta oleh pasien dengan penuh kesadaran dan kondisi kejiwaan yang sehat. Tindakan ini dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan pasien dari penyakit atau gejala penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Misalnya pada kasus kanker stadium akhir. Ada beberapa negara di luar Indonesia yang memperbolehkan pasien untuk membuat surat pernyataan atau informed consent yang menyatakan bahwa ia bersedia untuk menjalani euthanasia. Namun, pasien tersebut harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu oleh dokter dan psikolog. Setelah permintaan euthanasia disetujui, dokter dapat melakukan tindakan euthanasia secara aktif. Misalnya dengan memberikan obat penenang dalam dosis tinggi dan obat pereda nyeri, guna mengakhiri hidup pasien dan membebaskan pasien dari penderitaan yang dialaminya. Euthanasia non-sukarela. Pada euthanasia jenis ini, keputusan untuk mengakhiri hidup bukan dibuat oleh pasien, melainkan orang tua, suami, istri, atau anak pasien. Euthanasia non-sukarela umumnya dilakukan saat pasien tidak sadarkan diri atau berada dalam kondisi vegetatif atau koma. Euthanasia pasif. Euthanasia pasif adalah jenis euthanasia yang dilakukan oleh dokter dengan cara mengurangi atau membatasi pengobatan yang menopang hidup pasien agar pasien dapat meninggal lebih cepat. Misalnya, dengan menghentikan penggunaan ventilator pada pasien gagal napas atau koma, dengan kerusakan otak berat dan permanen. Jenis euthanasia ini biasanya dilakukan pada pasien di ruang perawatan intensif atau ICU dengan kondisi berat yang tidak dapat disembuhkan, misalnya herniasi otak. Nah, setelah mendengar jenis-jenis dari praktik euthanasia, kira-kira negara mana sih yang melegalkan praktik euthanasia ini? Jadi, ada salah satu negara yang melegalkan praktik euthanasia, yaitu Belanda, di mana tanggal 10 April 2001, Belanda mengeluarkan sebuah undang-undang yang melegalkan euthanasia, dan undang-undang ini disebut dengan Wet Fund. Undang-undang ini dinyatakan efektif berlaku sejak tanggal 1 April 2002 yang menjadikan Belanda menjadi negara pertama di dunia yang melegalkan praktik euthanasia. Lalu, praktik euthanasia ini sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari praktik euthanasia ini, yuk disimak. Nah, pertama-tama kita bahas dulu mengenai kelebihan dari praktik euthanasia ini ya. Jadi, kelebihan yang pertama dari praktik euthanasia adalah mengurangi beban ekonomi keluarga. Yap, kamu gak salah denger kok, memang praktik ini dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, apalagi keluarganya adalah salah satu pasien yang memiliki penyakit kronis ataupun penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Nah, yang terakhir yaitu kekurangan dari euthanasia. Kekurangannya yaitu praktik euthanasia ini masih tergolong ilegal atau tidak boleh dilakukan, di mana larangan mengenai euthanasia di Indonesia aja sudah disebutkan dalam Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP di pasal 344. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.